ada di pikiran kalian? Minta maaf. Orang yang memaafkan. Ya, benar. Jadi pemaaf itu orang yang memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada rasa dendam atau rasa ingin membalasnya. Jadi misal nih Mbak Rama itu kan misalnya dia membeli es teh. Nah, es teh itu belum diminum sama sekali. Tiba-tiba ada Mbak Salaisa itu menyenggol bahu Mbak Rama, kemudian es tehnya terjatuh. Nah, gimana sih perasaan Mbak Rama ketika es tehnya itu terjatuh? Kesal, marah. Terus apa yang seharusnya Mbak Salaisa itu lakukan? Kok marah? Benar. Jadi jika kita berbuat kesalahan pada orang lain, sebenarnya kita meminta maaf. Nah, ini contohnya ada ibu yang memarahi anaknya. Mungkin ini adiknya itu dinamai kakaknya ya. Jadi ibunya itu marah, terus akhirnya si kakak ini meminta maaf. Nah, selanjutnya ibu memaafkan. Nah, sifat pemaaf itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-199. Ada yang ingin membaca? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anta wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya maaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. jadi pemaaf itu mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan. Jadi kita jika menjadi seorang yang pemaaf itu artinya kita menjadi orang yang ma'ruf, yang mengerjakan kebaikan itu, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau kita tidak memaafkan itu kan ada dendam ya. Jadi jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bagaimana mulianya seorang pemaaf kepada orang lain. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemudian di dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Dan riwayat Muslim. Nah, jadi ketika kita meminta maaf itu tidak akan mengurangi harta yang justru itu akan menambah nikmat kita itu. Meminta maaf orang yang memberi maaf itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Karena apa? Karena kita kan sudah karena ada orang yang berbuat salah pada kita, tetapi kita dengan rendah hati ingin memaafkan, tidak ada rasa dendam gitu. Nah, ada beberapa hikmah dari sikap pemaaf, yaitu yang pertama mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Kemudian yang kedua memperkuat tali silaturahmi. Jadi ketika kita memaafkan orang lain kan kita tidak punya dendam dengan orang lain, kemudian orang lain itu tidak bermusuhan kepada kita. Jadi silaturahmi itu tetap terjaga. Yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seorang tersebut bertakwa. Nah, di
ada beberapa kasus-kasus yang sudah Ibu berikan di sini. Ini ada beberapa kasus yang berbeda. Nah, kalian Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok, 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok berapa? Nah, itu kan ada studi kasus, ada beberapa kasus. Silakan kalian identifikasi, kemudian dijawab pertanyaan yang ada di situ. Silakan secara berkelompok. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Dari kelompok apa? Danu sedang bermain bola di lapangan. Tiba-tiba bola yang dilempar Danu melayang bebas ke udara. Bola tersebut jatuh mengenai lengan Alini yang sedang berjalan di tepi lapangan. Hal tersebut menyebabkan baju Alini kotor karena terkena bola Danu. Pertanyaannya 1, apa perasaan Danu saat itu? Merasa bersalah. Yang 2, bagaimana sikap yang sebaiknya Danu lakukan? Meminta maaf. Yang ketiga, bagaimana sikap yang sebaiknya Alini lakukan? Memaafkan Danu. Yang keempat, apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Saling memaafkan. Karena waktu sudah habis, kita lanjutkan presentasinya di hari berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.